Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Mi'ah An-Nafi'ah dan kita sudah sampai pada hadis nomor berapa, Pak? Ada tandanya tidak di situ? Berapa? 77. Ternyata di kitab saya tidak ada tandanya, lupa ngasih tanda. Biasanya saya kasih tanda, ini pas lupa. Nomor 77. Tadi ada yang menjawab 77. Fadlu ziyaratil kubur. Ini sudah atau belum? Sudah. Belum? Sudah ya. Kalau belum berarti mungkin tidak hadir atau ngantuk. Baik, kita lanjutkan bab 78. Fadlu fadilah kaili menakar at-ta'ami makanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kilu takarlah ta'amakum makanan kalian. Fa inna karena sesungguhnya al barakata berkah itu fit ta'ami pada makanan al makili yang ditakar. Apa maksud hadis ini? Maksudnya kalau kita memasak maka ditakar sesuai dengan keperluan. Karena kalau kita takar sesuai dengan keperluan maka tidak akan terjadi satu mubadzir. Kalau masaknya salah-salan bisa terjadi mubadzir. Misalnya butuhnya 1 kilo, tetapi masaknya lebih dari 1 kilo. Nah, terjadi mubadzir. Nah, sehingga sebelum masak ditakar berapa kebutuhannya. 1 kilo, 1 kilo saja. Yang kedua, kalau kita takar, itu kita bisa persiapkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kalau 1 hari butuhnya 1 kilo, berarti dalam 30 hari kita siapkan 30 kilo. Insya Allah aman. Tapi kalau tidak ada persiapan seperti itu, akhirnya beras habis, uang habis, sementara anak istri sudah pada kelaparan. Nah, itu salahnya tidak ditakar, sehingga uang mudah dilepaskan ke sana kemari, beli ini, beli itu, sementara berasnya belum tercukupi. Tapi kalau sudah ditakar, kita akan menyiapkan sesuai dengan kebutuhan, maka insya Allah tidak akan terjadi kekurangan. Itulah yang dimaksud al-barakah. Berkahnya ada dalam makanan yang ditakar. Pertama, karena tidak terjadi mubadir. Yang kedua, tidak kekurangan karena sudah kita ketahui kebutuhan kita masing-masing. Kok kayaknya sudah atau ini, Pak? Nah, oke. Berapa? 79 terakhir. Berarti sekarang 80. Oh, gitu. Nah, perasaan saya sudah menjelaskan itu kemarin. Tahlil ini juga sudah kemarin. 80 berarti ya? Fadlul banati, fadilah anak-anak perempuan. Jadi yang anaknya cewek-cewek, nah ini fadilahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun, tidak ada seorang pun min ummati, dari umatku, ya'ulu, yang dia itu menanggung thalatha banatin, 3 anak perempuan, au thalatha akhawatin, atau 3 saudari perempuan, fayuhsinu ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada 3 tadi, illa, kecuali kunna, adalah 3 orang itu, lahu, bagi dia, sitran, sebagai penutup, minan nari, dari api neraka. Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini menunjukkan bahwa merawat anak-anak perempuan, cewek-cewek, demikian juga saudari-saudari perempuan, fadilahnya adalah selamat dari neraka. Tapi ada syaratnya, yaitu yuhsin, berbuat baik. Kenapa di sini disyaratkan berbuat baik? Karena orang-orang jahiliyah, mereka berbuat jahat kepada para wanita.
mereka dianggap, wanita ini dianggap orang-orang yang mengurangi jatah rezeki, tidak bisa menambah rezeki. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kan kuat perang, Pak. Sehingga setiap perang pasti dapat tambahan harta kalau menang. Perempuan tidak pernah ikut perang, hanya menghabisi makanan saja di dalam rumah. Akhirnya mereka dibunuh oleh orang-orang kafir jahiliyah. Nah, padahal perempuan manfaatnya sangat banyak sekali. Yang mengerjakan tugas rumah biasanya perempuan, yang mengurusi anak-anak biasanya yang paling pantas adalah, yang paling sabar adalah perempuan. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ingatlah ketika bayi perempuan dikubur hidup-hidup akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa? Bi ayyi dzanbin qutilat? Dengan sebab dosa apa dia dibunuh? Ya enggak ada dosa. Sehingga ini pertanyaannya untuk mempermalukan orang yang sudah membunuhnya. Nah, itulah makna dari hadis ini, hasungan supaya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Selain itu, mereka mendolimi perempuan dengan tidak memberikan warisan. Jadi warisan itu di masa jahiliyah syaratnya dua. Yang pertama dia zakar, laki-laki, berarti cewek nggak dapat warisan. Yang kedua dia buluh, sudah balik, maka yang masih anak-anak nggak dapat warisan. Jadi seandainya saya mati, kemudian anak pertama saya sudah balik, adik-adiknya belum balik, kemudian ada anak cewek. Nah, ini yang tidak balik dan cewek semua nggak dapat warisan. Yang dapat hanya emasnya yang paling atas karena laki dan sudah balik. Kemudian dihapus oleh Allah dengan surat An-Nisa. Berikutnya fadilah madhi, memuji an-nasi, para manusia. Mohon maaf. Madhi dipuji, an-nasi, para manusia. Bukan memuji ya, tapi dipuji. Jadi apa fadilahnya kalau kita dipuji oleh para manusia? Bukan memuji, karena kalau memuji, nah itu tidak ada fadilahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidak ada seorang hamba, illa kecuali walahu situn fis sama. Dia memiliki sit. Sit itu adalah ketenaran fis sama'i, di langit. Fa in kana situhu, jika adalah ketenarannya fis sama'i, di langit, hasanan, bagus, wudi'a fil ardi, maka ketenaran yang bagus tadi diletakkan juga di bumi. Berarti banyak yang muji dia. Wa in kana situhu, dan jika adalah ketenarannya fis sama'i, di langit, sayyi'an, buruk, wudi'a, maka ketenaran yang buruk tadi diletakkan fil ardi, di bumi. Jadi maksudnya kalau ada orang banyak yang memujinya, nah itu berarti di langit dia juga terpuji. Tapi kalau di bumi ini banyak orang yang mencela, mencaci, membenci, nah berarti di langit pun juga dibenci. Misalnya orang-orang mengatakan ini penipu, ini pembuat ijazah palsu, misalnya. Maka berarti di langit pun juga mirip dengan itu. Jadi kondisi bumi mengikuti kondisi langit. Di langit bagus, di bumi bagus. Di langit buruk, di bumi juga buruk. Tapi yang dimaksud di sini adalah wudi'a fil ardi, ini adalah orang-orang baik, Pak. Jadi tenarnya di bumi di kalangan orang-orang baik apa gitu. Karena kalau kita hitung orang yang buruk, ya pasti semua orang itu akan menjadi buruk di mata orang-orang yang buruk. Padahal dia orang baik. Misalnya Habib Rizik, ya, pasti banyak yang benci kalau di tengah orang-orang yang buruk. Nah, orang-orang yang buruk itu tidak ada ibrahnya, tidak dihitung sama sekali. Yang dihitung di sini orang-orang yang baik yang ada di bumi. Dan hadis ini ada yang serupa dengannya, yaitu dengan kata-kata al-qabul. Hadis muttafaqun alaih. Idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah mencintai hamba, Allah panggil Jibril, bahwasanya Allah mencintai ini si fulan, maka Jibril pun mencintai dia, sehingga Jibril memanggil di kalangan orang-orang yang ada di langit, yaitu para malaikat. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah juga orang ini. Akhirnya dicintai oleh penduduk langit.
lalu barulah diletakkan qabul, yaitu diterima oleh penduduk bumi. Di urutannya Allah, cinta dulu, turun kepada malaikat Jibril, turun kepada malaikat-malaikat yang di langit, baru turun ke bumi. Nah, ini hadisnya lebih lengkap karena menyebutkan urutan 4 ya. Dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada malaikat, dari malaikat ke bumi. Sementara hadis yang kita baca ini tadi langsung ya dari langit menuju ke bumi. Nah, tidak disebutkan secara terperinci. Maka hadis ini adalah ringkasan dari hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi. Berikutnya, fadlu fadilah as-salati, salawat ala rasuli kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba yusalli alayya yang salawat kepada saya, illa kecuali salat alaihi salawat kepadanya al malaikatu para malaikat, madama selama dia yusalli membaca salawat alayya kepadaku, falyuqilla maka hendaklah mempersedikit al abdu seorang hamba min dzalika dari selawat tersebut, atau liyukfir hendaklah dia memperbanyak selawat. Artinya terserah kamu ya. Mau memperbanyak silahkan, berarti kamu mendapatkan doa yang banyak dari malaikat. Mau sedikit juga silahkan, berarti kamu dapat doa sedikit dari malaikat. Jadi bukan berarti kita bebas milih sedikit atau banyak, bukan ya. Tapi maksudnya kalau kamu sedikit ya kamu dapat doa sedikit. Kalau kamu banyak ya kamu dapat doa banyak. Nah, kita pengen yang mana? Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang baik kalau mendengar pilihan seperti ini, yaitu alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaiknya. Ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah orang-orang yang memiliki pikiran atau kecerdasan. Nah, berarti kita harus perbanyak, Pak. Kalau kita ingin termasuk orang-orang yang dapat hidayah dan cerdas. Perbanyak apa? Sholawat. Dan inilah hadis atau termasuk hadis yang menyebabkan wirid yang paling saya sukai itu adalah sholawat. Kenapa saya pilih sholawat? Pertama, orang yang maksudnya sholawat sangat banyak sekali fadilahnya, ya. Tidak hanya apa yang kita baca ini tadi. Kalau tidak salah, asyra hasanatin. Nah ini. Man shalla alaika min ummatika salatan. Siapapun yang salawat kepadamu dari umatmu, satu kali salawat. Maka fadilahnya yang pertama, Allah catat untuknya 10 pahala. Yang kedua, Allah hapus darinya 10 dosa. Yang ketiga, Allah tinggikan baginya 10 derajat. Yang keempat, Allah balas
kepadanya yang semisalnya. Yang kelima ini tadi, hadis yang kita baca tadi, yaitu disolawati atau didoakan oleh para malaikat rahimahumullahu ta'ala. Maka minimalnya fadilah salawat ada 5. Ya. Minimalnya fadilah salawat ada 5. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing orang punya kecenderungan tertentu terhadap zikir-zikir, itu silahkan dilazimi karena semuanya ada fadilahnya. Jadi nggak usah ngiri kepada yang lain. Kok dia kok suka sholawat, nggak usah ngiri. Kok dia kok suka tahlil, nggak usah ngiri. Mau digabungkan juga boleh ya. Sehari selawat, sehari tahlil, silahkan. Karena ada sebagian ulama itu membagi harinya 7 hari itu dengan amalan tertentu, Pak. Misalnya dia mengatakan hari Ahad hadza yaumut tilawah. Nah, maka hari Ahad full baca Quran. Kemudian hari Senin dia mengatakan hadza yaumus salat. Maka dia full sehari itu salat sunnah, salat sunnah, salat sunnah. Terus dia hari ketiga, nah itu ada dalam biografi ulama ada yang membagi-bagi harinya seperti itu. Nah, kalau saya lazimi satu aja ya, sholawat setiap saat kita perbanyak sholawat, ini fadilahnya sangat-sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru kami Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Nah, itu beliau melazimi zikir tahlil. Dan sangat wajar beliau melazimi zikir tahlil karena Rasul bersabda, "Afdhaludz dzikri la ilaha illallah." Jadi beliau pilih zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Nah, masing-masing punya kecenderungan, Pak. Silahkan, mau cenderung yang mana silahkan. Jadi kalau teori beliau, setiap harinya tahlil. Yang diperbanyak. Kapan baca salawat khusus hari Jumat. Sehingga menggabungkan dua amal. Amal tahlil sama amal salawat. Berikutnya 83. Fadlu fadilah majalisi dzikri. Majelis-majelis ilmu. Kenapa zikir saya artikan ilmu, Pak? Kenapa? Karena zikir itu ada 2 macam. Satu, zikru asma'illah, menyebut nama-nama Allah. Tasbih, tahmid, takbir. Yang kedua, zikru ahkamillah, menyebut hukum-hukum Allah, yaitu majelis ilmu. Nah, maka majelis zikir ini bisa diartikan majelis ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yadhkurunallah." Tidak ada suatu kaum yang zikir kepada Allah. Ini mencakup zikir ahkam dan zikir asma. Illa kecuali haffat bihimul malaikah, meliputi mereka para malaikat. Fadilah yang pertama. Dan yang dimaksud malaikat, malaikat rahmat. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan meliputi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka sakinah. Fadilah yang keempat, wa dzakarahumullahu, dan Allah sebutkan mereka fi man indah, di kalangan makhluk-makhluk yang ada di hadapannya, yaitu para malaikat muqarrabin yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna sakinah ini? Sakinah secara bahasa artinya adalah tumakninah atau ketenangan. Terus yang dimaksud sakinah dalam hadis ini apa? Nah, mari kita lihat penjelasan dari Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau setelah menyebutkan perselisihan pendapat tentang makna sakinah, lalu beliau menyebutkan pendapat yang beliau pilih. Ini. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, qad qila fi ma'na sakinah, telah ditafsiri dalam makna sakinah ini asya, beberapa tafsiran. Al-mukhtaru minha, yang terpilih dari tafsiran-tafsiran itu, annaha syai'un, bahwasanya sakinah itu adalah sesuatu min makhluqatillahi ta'ala, dari makhluk-makhluk Allah ta'ala, fihi tuma'ninah, yang mengandung ketenangan, wa rahmah, dan mengandung rahmat, wa ma'ahul malaikah, dan turunnya disertai para malaikat. Jadi sakinah itu apa? Ringkasnya, satu makhluk namanya sakinah. Bentuknya apa? Dalam kasus seorang sahabat Nabi membaca surat Al-Kahfi atau surat Al-Baqarah, turunnya dalam bentuk apa? Awan. Nah, itu adalah apa? Sakinah
menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala itulah al-mukhtar, yang terpilih, syai'un min makhluqatillah, sesuatu dari makhluk Allah, mengandung satu tumakninah, mengandung dua rahmat, dan disertai para malaikat. Nah, panjenengan mengikuti pilihan Imam Nawawi silahkan Pak. Karena kita ini bukan ulama ya, paling enak kalau kita mau memilih pendapat ya pendapat yang sudah dipilih oleh para ulama muhaqqiqin kita termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, kemudian terapannya hadis ini, yadhkurunallaha, zikir kepada Allah. Ini gimana? Majelis ilmu termasuk zikir karena tadi zikir ahkam. Tadarus termasuk zikir karena tadarus kita menyebutkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadarus ini mendapatkan fadilah ini, kemudian majelis ilmu mendapatkan fadilah ini, sehingga banyak orang-orang yang menghadiri majelis ilmu mendapatkan sakinah, ketenangan dalam hatinya sebagaimana